Rian nomor punggung 97, Deden nomor punggung 22, Iqbal nomor punggung 20 dan Eko. Itulah susunan pemain baru. Beli saja kopi dengan harga 7.000 langsung Setron Ikatan Cinta. Beli saja sate ayam Abah Kali. Sore ya, cuma sore main 30 kali udah pimpinan karena baik ya. Kalau masih imbang 50 Tercabut sepak bola yang mana sore hari ini 12-an terhadap pengikuti Cari FC dari Surabaya akan berhadapan dengan kesebelasan Persebaya Depok, yang mana kapten kesebelasan dari Depok dipercayakan kepada Mukmin nomor punggung 18, sedangkan dari kesebelasan Cari FC dipercayakan kepada Wano. Menit-menit awal sebentar lagi kita babak pertama. Wasit Aris masih berkomunikasi dengan Awi 1 dan 2 sudah terkebelakang saja. Yang dituju sektor sebelah kiri, sertakan kembali umpan-umpan pendek dilakukan pemain Cari FC mulai kaki nomor punggung 2 Andreas ke sektor sebelah kanan. Hampir saja handsball nomor punggung 13 saudara Bang Ruding melakukan handsball tendangan bebas akan dilakukan oleh Rambo nomor punggung 19. Rambo dari Cari FC akan melakukan tendangan bebas ke berapa meter di depan penjaga gawang Kacung. Rambo mundur 3-4 langkah ke belakang. Ada Patono di sana, umpan langsung ke arah penjaga gawang Kacung. Hampir saja lepas Sasongo di sana. Masih bola diantisipasi oleh penjaga gawang Kacung, angkat saja ke depan, masih dapat dihentikan oleh barisan belakang saudara Deden. Melebar kembali serangan balik dilakukan Rahmat. Kembali ada Nopal di sana nih. Halo saja apa yang terjadi, dorongan yang dilakukan oleh Angga, tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cari FC, sontekan saja. Umpan kembali yang dituju saudara Rambo, masih Rambo. Rambo melebar saja kepada Wadon, satu bersih barisan belakang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya Deden. Salah umpan Deden diambil saja saudara Roman sebelah Rido. Masih Rido mampukan melewati satu shot dan angkat ke belakang. Kembali bekerja sama dengan Mamat di sana ada saudara Angga angkat ke tengah. Serangan masih dapat dipaksakan barisan belakang Cari FC sudah kepada saudara Nopal. Masih Nopal mampukan melewati 1-2 pemain dilewatinya. Masih Nopal hentikan sejenak, masih dapat kawalan ketat dari barisan belakang saudara Yono, dibuang saja oleh Yono keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cari FC akan dilakukan Nopal. Umpan kembali yang dituju Katono. Katono ke Bapak yang terjadi pelanggaran, rupa-rupanya dilakukan nomor punggung 41 saudara Angga melakukan pelanggaran terhadap Katono. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cari FC, mampukah merobek jala yang dikawal ketat oleh Kacung. Nopal mundur 3-4
langkah ke belakang 2-3 pemain membuat pagar hidup. Tendangan tol Cipali akan dilakukan oleh Nopal. Masih Nopal akan menyusun membentur kembali Nopal. Sesekan yang dilakukan namun ada barisan belakang Pak Rudin turun ke bawah saudara Pak Rudin bekerja sama dengan Yono serangan baik dilakukan oleh kesebelasan Persebaya Depok di sektor sebelah kiri, namun dapat kawal ketat dari DDT bahkan penyelamatan para penjaga gawang Rian keluar dari sarangnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persebaya Depok. Persebaya Depok di sektor sebelah kiri akan dilakukan oleh nomor punggung 13 saudara Taufik pun angkat ke tengah yang dituju Rahmat. Masih Rahmat dapat kawal ketat dari Rambo nomor 20 saudara Petri maksudnya masih berebutan cukup mudah kembali diambil saja oleh barisan depan Rido, tarik ke belakang saja Yuri yang dituju Rido umpan terobosan ada nomor 19 saudara Rambo membuang saja tendangan penjuru untuk kesebelasan Persebaya Depok akan dilakukan oleh Rido nomor punggung 29 di sektor sebelah kanan penjaga gawang Rian. Ada 4 pemain di sana, ada Angga berada di depan penjaga gawang. Mundur sudah meletakkan cukup bundar Rido mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Rido mampukan merobek melalui tendangan penjuru angkat ke jantung pertahanan Rian datang ditapis saja oleh Rian, namun dengan tendangnya Rian yang bertubuh gempa masih dapat menghapus kembali bola dikuasai oleh Wato. Datang kesebelasan Wato dilewati Sedagati, masih Wato umpan langsung arah ke depan yang dituju dari sebuah pertemuan Sedagati gimana angkat ke tengah masih sendirian dia menggunakan adu cukup bundar bekerja sama dengan Depri hampir saja ada Rambo di sana. Rambo melebar pada Nopal berdiri bebas saudara Nopal, namun apa yang terjadi dilihat oleh awalnya lebih dulu berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan barisan belakang angkat saja dan umpan langsung ke depan yang dituju pemain depan saudara nomor punggung 11 ada Dendi di sana, namun lepas sekali datangnya cukup bundar bola dikuasai lempar saja Nopal yang dituju Nopal diambil saja oleh Angga, masih Angga gelandang pengangkut air Rambo menjemput cukup bola masih Rambo kembali Rambo apa caranya kurang akurat Rambo maksudnya yang dituju Katono, namun bola lebih dulu rupa-rupanya terperangkap offset secara Katono. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Persebaya Depok. Kadek akan mengkadek Wardana akan melakukan tendangan bebas mundur 3 langkah ke belakang. Kadek Wardana umpan ke sektor sebelah kiri itu diambil saja kembali serangan melalui tengah ke sektor tengah ada Rido di sana akan Rahmano dilakukan saja pelanggaran rupa-rupanya Arus kembali pelanggaran kartu kuning ambil dari belakang kartu kuning nomor punggung 21 saudara Andreas gelandang pengangkut air yang mengganjal pemain nomor punggung 66 saudara Rahmat diganjal tendangan bebas untuk kesebelasan Persebaya Depok akan dilakukan tendangan bebas Rahmat rupanya yang akan melakukan tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Rian. 3 pemain dari Carik FC membuat pagar hidup. Rahmat akan melakukan tendangan tol Cipali mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Rahmat mampukan menembus barisan pertahanan. Masih ada Rambo di sana. Rahmat Angga kembali pada Rahmat berebutan dengan saudara Rambo dijatuhkan saja Rambo. Tendangan bebas untuk kesebelasan Carik FC akan dilakukan oleh Depri. Masih Depri bekerja sama dengan Wato kapten kesebelasan melewati Yono umpan terobosan ke sektor sebelah kanan ada nomor punggung kembali kepada Wato. Masih Wato mampukan Wato angkat masih Wato dikawal 2 pemain dilewatinya masih Wato namun dapat diselamatkan oleh barisan pertahanan Bahrudin. Kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Carik FC akan dilakukan oleh Firman nomor punggung 6. Firman akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri penjaga gawang Kacu. Ada 3 pemain bahkan 4 pemain berada di dalam kotak penalti. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Firman. Firman umpan langsung ke depan. Rambo hampir saja Rambo melewati kembali bola dikuasai oleh Rahmat
masih Rahmat mempermainkan daerah pertahanan sendiri, sodorkan ke tengah, ada Depri di sana diambil oleh Depri, kembali Depri melebar kembali yang dituju saudara Firman. Pas Firman hentikan sejenak Firman, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Pak Rudin mengangkat lebaran, angkat saja yang dituju saudara Yono, umpan terobosan ke depan, diganda saja oleh Deden. Rupa-rupanya Deden mengganda keras pemain depan dan kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Aris Deden yang menghadang lajunya pemain dari Persebaya Depok. Siapakah masih bergeletak kembali, yaitu nomor punggung 29 Rido, rupa-rupanya diandang oleh pemain belakang Deden. Tendangan bebas, Angga akan melakukan atau Katek Wardana akan melakukan tendangan bebas kepada bawah Rian. Di sana sudah menunggu saudara Dedi. Angga berada di depan Katek Wardana, umpan para Angga yang dituju oleh sotekan, hampir saja hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Caring Ece. Akan dilakukan barisan belakang Iqbal, mundur 3-4 langkah ke belakang. Ataukah Deden melakukan tendangan gawang, sudah angkat saja ke depan, harap kalau saja yang dituju Nopal, disapu bersih oleh barisan belakang. Angkat ke depan namun kurang akurat, dan bukan yang dilakukan oleh saudara Denny Rian. Angkat jauh ke depan, kembali yang dituju Wato, umpan saja nomor punggung 10 Kato nomor, sudah ada Katek Wardana, angkat ke depan, hentikan sejenak saudara Yono, amal lebar saja serangan, namun ada Rambo, pelanggaran dilakukan oleh Rambo. Tendangan bebas untuk Kesebut. Tendangan bebas kembali diulangi, akan dilakukan oleh barisan belakang Katek Wardana. Katek Wardana sudah meletakkan sikul bubar, mundur 3-4 langkah ke belakang. Katek Wardana, ada 3 pemain di depan, umpan jauh ke depan yang dituju 1 pemain di sana, Rahmat maksudnya, kembali tarik ke belakang, bekerja sama dengan Yono, barisan belakang di sana, antisipasi, angkat saja, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, lebaran ke dalam. Yono, masih Yono umpan jauh ke tengah, 1 pemain ada Rambo, berebutan dengan nomor punggung. Angkat saja ke depan, kembali bola dikuasai oleh Nopal. Angkat saja, disapu bersih oleh Pak Rudi, bekerja sama dengan kapten kesebelasan Bukti. Kembali angkat, ada Angga di sana, masih bola dikuasai Angga, angkat ke tengah, ada Bukmin, kapten kesebelasan, melebar kepada Bang Rudin, masih dengan sejenak sementara Bang Rudin, back kiri kepada Katek Wardana. Katek Wardana, umpan kembali kepada Bukmin, masih melebar saja, namun ada Deden di sana, bola kembali jatuh pada nomor punggung 87, melebar ke sektor belakang sungguh bola. Angkat saja ke depan, pelanggaran dilakukan oleh Nopal. Kembali Yono melakukan tendangan bebas bek kanan. Nomor punggung ada yang double 2 ya. Saya dari Persebaya Depok. 87 87 arah Batak lo pada Batak. Ya, nanti digantikan. Nomor 87-nya ada 2 Mas. Tolong ganti satunya.
Kopi dulu sih. Kopi dulu. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Carik FC. Deden Menteri Pertahanan dari Carik FC. Angkat saja langsung ke depan, dihalau saja oleh Putra Makinya. Kembali bola jatuh pada Udin. Ada Mukti di sana. Rambo melakukan pelanggaran terhadap Mukti. Tendangan bebas sudah dilakukan, sodorkan saja pada saudara Rahmat. Masih Rahmat juga, masih Rahmat. Mampukah melewati satu tendangan Rahmat? Tendangan sudah penjaga gawang, namun lebih dekat pada pelukan penjaga gawang. Rian belum berubah kedudukan sementara masih imbang 0-0. Rian pendek saja bekerja sama dengan saudara Iqbal. Angkat ke tengah, ada Depri melebar saja ke sektor sebelah kiri yang dituju Andreas. Kembali kepada Dama ataukah saudara Depri disapu bersih oleh Putra. Kembali pada Rahmat, ada Rambo dipotong saja oleh barisan belakang saudara Andreas. Angkat ke serangan dahulu, sensible Andreas. Tendangan bebas Udin ataukah akan dilakukan oleh Udin. Kembali kepada Angga, masih Angga sodorkan kepada Rahmat yang dituju, namun dapat diselamatkan saja. Kembali ada Andreas di sana, melebar kepada Nopal, dibuang saja oleh Yono keluar lapangan. Lebaran ke dalam untuk kesebelasan Carik FC akan dilakukan oleh Andreas. Nomor punggung 21 Andreas. Umpan ke tengah ada Devi ataukah Rambo. Devi kembali kepada Andreas. Rambo kembali, masih Rambo. Umpan pendek Andreas yang dituju ke tengah saja. Salah pengertian Andreas. Dibom kembali, bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan depan Rido. Masih Rido mengatur serangan melebar ke belakang Rudi. Angkat saja jauh, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya menimbulkan tendangan gawang ataukah lebih dulu terperangkap offset. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Carik FC akan dilakukan oleh Deden mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Deden. Maju Deden, umpan jauh ke depan. Wato, kapten kesebelasan, ada nomor punggung 6 di sana saudara Firman maksudnya, namun diambil saja. Untuk kembali Rido bekerja sama dengan Rahmat. Masih Rahmat, dua pemain masih Rahmat. 1, 2, 3 pemain dilewati Rahmat. Masih Rahmat bekerja sama dengan Mukmin, kapten kesebelasan. Mukmin melebar ke sektor sebelah kanan, berdiri bebas saudara nomor punggung 29, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Rupa-rupanya Rido hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Carik FC. Akan dilakukan oleh Deden mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Deden umpan jauh ke depan yang dituju Nopal. Didorong saja, pelanggaran dilakukan oleh Yono terhadap Nopal. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Carik FC akan dilakukan oleh Rambo. Rupanya yang akan melakukan tendangan bebas. Rambo akan melakukan tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Kacung. Mundur 3-4 langkah ke belakang Rambo. Umpan langsung ke arah penjaga gawang Kacung, masih jauh di jangkauan, belum berubah kedudukan sementara masih imbang 0-0. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Kadek Wardana. Masih Kadek Wardana langsung ke arah saudara Rahmat yang dituju ataukah nomor punggung 11 saudara Dedi. Ada barisan pertahanan Andreas di sana, masih Andreas. Angkat kembali pada Depri, ada Angga di sana, masih Angga. Depri, Andreas ke tengah yang dituju Katono, dipotong saja oleh Udi. Angkat ke depan kembali ada Yono. Noval berputar, dilewatinya Putra, melebar kepada kapten kesebelasan Wato. Masih dikuasai oleh kapten kesebelasan saudara Wato, bekerja sama dengan Firman ke sektor sebelah kanan. Masih dikuasai para pemain dari Besmas sekali saudara Firman. Angkat kalau saja Kadek Wardana. Bola berserang balik saudara Udi, bekerja sama dengan Rudo. Masih untuk menusuk di sektor awal kita berbarisan belakang saudara Damar. Namun bukan suatu pelanggaran di sana. Bola
dikuasai oleh Devi. Serangan balik belakang nomor 6 saudara Firman. Masih Firman melewati Bahrudin. Masih Firman angkat saja ke tengah, berdiri bebas setelah kesebelasan Wato. Ada Kapten Wardana di sana. Wato masih Wato, dua sotekan handsball Wato. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Persebaya Depok akan dilakukan oleh Kapten Wardana. Masih Kapten Wardana, otak serang atau bantu pertahanan Kapten Wardana, umpan jauh pada Rido atau Desi. Di sana melaju ke depan saudara Rido, berebutan dengan Deden. Bola dikuasai oleh Rido. Masih Rido, 1-2 pemain tarik ke belakang bekerja sama dengan Udin. Angkat ke tengah, maksudnya kepada Kapten kesebelasan Bobi. Namun dapat dibacakan oleh barisan belakang. Serangan balik Kartono, masih Widotono, umpan terobosan maksudnya kepada Wato, namun lebih dekat kepada Kapten Wardana. Masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Kapten Wardana, bekerja sama dengan Udin. Tarik kembali kepada Kapten Wardana, umpan pendek kepada Kapten kesebelasan Udin. Salah pengertian Rambo diambil saja kembali kepada Wato. Kapten kesebelasan menyusul Kartono, dibuang saja oleh Putra. Tindakan penyelamatan Putra membuang si kulit bundar, hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan dari Carik FC Suranenggala. Akan dilakukan nomor punggung 19 saudara Rambo di sektor sebelah kiri penjaga gawang Acung. Rambo meletakkan si bundar, ada 4 pemain berada di dalam kotak penalti. Putra merubah kedudukan, akan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Rambo. Mundur 3-4 langkah ke belakang Rambo. Umpan langsung melambung, ada Wato, tapi saja penjaga gawang hampir bola liar. Pelanggaran lebih dulu dilakukan oleh Kartono terhadap Kapten Wardana. Tendangan bebas untuk kesebelasan Persebaya Depok akan dilakukan barisan belakang. Ada Kapten Wardana atau saudara Kapten Wardana akan melakukan tendangan jauh bebas. Mundur 3-4 langkah ke belakang Kapten Wardana. Umpan yang ke depan yang dituju saudara Angga, hentikan berhadapan dengan Nopal. Masih Angga, ada Dedi di sana. Hampir salah pengertian 3 pemain. Diambil serangan dari Kartono, disapu Persiliono ke depan pada Dedi yang dituju. Ada barisan belakang Iqbal, namun Rahmat membantu serangan di sana. Rahmat mampukah melewati Andreas Rahmat, disapu persis saja oleh Iqbal, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Persebaya belakang saudara Deden. Umpan jauh ke depan yang dituju saudara Firman, dihalau saja oleh Udin. Perbutan 2-3 Wato di sana, masih Wato Kapten kesebelasan. Ada Udin di sana, angkat kepada saudara Rido, maksudnya ada Damar. Serang kembali melalui kaki Imron, melebar ke sektor sebelah kanan. Saudara Udin di sana, ada Angga soft tagging, namun dibacakan saja oleh Rambo. Serang balik kembali, ada Kartono di sana, namun dan berakhir sudah babak pertama ini. Kedudukan sementara masih imbang 0-0 antara kesebelasan Carik FC berhadapan dengan Persebaya Depok.